Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kasus almarhumah Bunda Dorce kembali mencuatkan polemik terkait operasi ganti kelamin. Bagaimana persoalannya ini? Apakah benar tidak ada solusi hukum selain fatwa haram terkait hal itu? Bismillahirrahmanirrahim. Memang kita sempat membahas tentang masalah ini secara sepintas, tapi kayaknya memang dengan wafatnya Ibu Dorce, persoalan ini muncul lagi ke permukaan. Sebetulnya pernah saya membahas tentang masalah ini, tapi mungkin tidak mendapatkan peliputan yang luas, sehingga mungkin kita perlu membahasnya secara khusus. Sebetulnya persoalan ganti kelamin atau tidak itu kan menjadi polemik di kalangan para fuqaha, ya, para ahli fikih, dan kebanyakan para ulama, misalnya MUI dan para ustadz yang cukup diikuti di Indonesia ini, hampir semuanya sepakat melarang, mengharamkan, tidak mendukung operasi ganti kelamin dengan alasan bahwa dia harus dihukumi sesuai dengan kodratnya saat dia lahir. Karena itu Ibu Dorce, meskipun dia sudah menjalani hidupnya sebagai seorang perempuan bertahun-tahun, sebagai seorang muslimah bahkan, dan ketika dia menulis surat wasiat ingin dikebumikan dan diurus jenazahnya selayaknya seorang perempuan, semuanya menolak, dan akhirnya dia dimandikan. Semua proses pengurusan jenazahnya pun sesuai dengan anggapan bahwa dia adalah seorang pria. Dan ini bagi saya cukup tragis, memilukan. Mengapa kita tidak bisa mencari sebuah pemahaman keagamaan atau menemukan sebuah dasar hukum yang lebih luas, lebih akomodatif, lebih empatik, lebih manusiawi ketimbang kita tidak memenuhi keinginan. Memang perlu ada upaya mengeksplorasi lebih jauh tentang persoalan ini agar tidak salah paham. Baik, Ustaz. Apa persoalannya kemudian, Ustaz? Apabila Ibunda Dorce itu diprosesi pemakamannya secara laki-laki. Bukankah banyak ulama bilang memang harus seperti itu? Sesuai fikih seperti itu. Terus berarti kan sudah sesuai sama fikih, Ustaz. Terus persoalannya di mana? Ya, fikih itu kan bukan ilmu yang datang langsung dari langit. Setiap orang harus memiliki, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan bersepakat. Masalahnya fikih itu adalah persepsi, interpretasi, hasil istimbat, hasil pemahaman terhadap teks-teks Al-Quran, hadis, dengan berbagai macam sanad yang dimiliki oleh setiap orang dengan kriteria sahih atau tidak sahih, dengan memasukkan unsur-unsur argumen rasional yang dihubungkan dengan situasi dan kondisi. Nah, masalahnya ada yang menganggap bahwa mengganti kelamin itu sendiri adalah sebuah pelanggaran. Ini masalahnya. Jadi ada semacam doktrin atau mindset yang menjadi alasan orang-orang, terutama para ulama tertentu, itu mengharamkan ganti kelamin. Karena mengharamkan perubahan apapun, mengubah sesuatu yang sudah dia terlahir dengan itu dianggap haram. Karena mengubah ciptaan Tuhan. Jadi ada anggapan bahwa itu mengubah ciptaan Tuhan. Dan atas dasar itu mereka menolak ganti kelamin. Nah, bagi saya pandangan ini bisa didiskusikan. Karena pertama bagi saya tidak ada yang diubah dari ciptaan Tuhan. Kecuali kalau kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan setelah kita lahir itu berarti mengubah ciptaan Tuhan, maka itu tidak hanya berlaku dalam ganti kelamin. Kita terlahir dengan pola kita, kenapa kita harus operasi plastik, cangkok, mengubah alis dan seterusnya, itu kan semuanya mengubah. Nah, kalau itu artinya mengubah ciptaan Tuhan, artinya kita menjadi pencipta kedua, begitu. Bagi saya ini adalah satu pemahaman yang salah.
Apapun yang kita lakukan tidak mengubah ciptaan Tuhan. Karena semuanya yang ada pada kita ini adalah ciptaan Tuhan. Baik kita mengubahnya, walaupun kelihatan kita mengubahnya, sebetulnya kita tidak mengubahnya. Karena yang kita lakukan juga bagian dari penciptaan Tuhan. Kan Tuhan menciptakan dengan proses. Itu masalahnya. Tinggal kita lihat, apa alasan mengganti kelamin? Apa alasan orang operasi plastik, cangkok, memasukkan organ lain ke dalam tubuh kita? Nah, kalau tujuannya menyelamatkan nyawa, tujuannya supaya menghindarkan orang, supaya dia jelas identitas gendernya, identitas seksualnya, kan lebih baik selama dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, kita lihat apakah dalam proses ganti kelamin itu ada hal-hal yang dilanggar dalam hukum agama? Adakah sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalamnya? Ada bahan-bahan tertentu yang diharamkan? Ini sebetulnya yang harus dilihat. Kemudian apakah orang ini memang sudah melalui sebuah penelitian, diagnosa, dan lain sebagainya, memang layak untuk menjadi seorang perempuan, ketimbang dia menjadi tidak jelas identitasnya, identitas seksualnya. Yang akhirnya karena tidak jelas identitas seksualnya, ketika berhubungan dengan perempuan, dia dianggap berhubungan dengan secara haram karena dia dianggap adalah perempuan. Ataukah dia berhubungan dengan laki sementara dia dianggap dia laki. Akhirnya kan dia justru berada dalam posisi yang tidak jelas. Nah, alangkah lebih baiknya bila para ahli melakukan diagnosis secara saintifik, secara kedokteran, secara biologis, semua itu dikaji, juga secara psikologis, bagaimana kecenderungannya, bagaimana perilakunya sejak kecil, kemudian baru diambil keputusan. Nah, kalau tidak, di satu sisi dia tidak boleh memenuhi kebutuhan seksualnya karena dianggap melakukan hubungan sejenis dan itu haram hukumnya. Tapi di satu sisi dia tidak boleh mengganti kelaminnya. Itu padahal dia dengan mengganti kelaminnya kan tujuannya supaya dia menjadi heteroseks. Supaya dia memperjelas posisinya sebagai seorang perempuan. Nah, kalau tidak, dia diperlakukan sebagai laki sementara dia tidak punya kecenderungan kepada perempuan. Bagaimana dia memposisikan diri? Ini kan solusi menurut saya. Gitu. Oke, Ustaz. Bagaimana bisa dibilang tidak jelas? Bukankah ketika lahir jenis kelaminnya sudah jelas? Sebagai apa? Itu kan jelas, Ustaz. Iya, saya katakan jenis kelaminnya jelas ketika dia harus menyesuaikan dengan kecenderungannya. Ini kan ada persoalan kecenderungan. Kecenderungan itu juga dari raga. Kecenderungan itu bersifat ragawi, hormon. Nah, berarti ada raga yang tampak, ada raga yang di dalam. Nah, bagaimana menyesuaikan? Agar dia juga berada dalam tubuh yang sesuai dengan kecenderungannya. Maka dari itu perlu dipelajari. Tidak semua orang yang mau ganti kelamin bisa dipenuhi, bisa diperbolehkan tentunya. Makanya saya katakan tadi harus melalui tahapan-tahapan yang cukup kompleks untuk itu. Kalau dia ternyata memang kecenderungan dasarnya sejak kecil punya kecenderungan, punya kebiasaan, memang berperilaku seperti perempuan, kemudian kita paksa dia untuk berperilaku sebagai laki, itu kan justru memaksanya berada dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi dia. Beda dengan orang yang memang berpenampilan perempuan, tujuan itu mencari harta, untuk mencari uang, untuk cari keuntungan, untuk ngamen, untuk hal-hal yang negatif. Sekarang dia ingin berhubungan dengan sejenis. Kalau ini justru dia ingin dengan dia menjelaskan, mempertegas identitasnya sebagai perempuan, dia ingin tidak dianggap berhubungan dengan sejenis. Dia justru menghindari hubungan homoseksual. Sementara dia adalah manusia, dia memerlukan, dia membutuhkan pemenuhan kebutuhannya sebagai manusia. Oke, Ustaz. Tapi apakah di Indonesia sudah siap, Ustaz? Masalahnya pada kenyataannya banyak yang menentang sampai pada level ulama. Gimana itu, Ustaz? Ini kan hukum agama itu bukan berdasarkan mau banyak, mau sedikit. Ini bukan parlemen, orang bisa voting, one man, one vote. Tapi berdialog, didiskusikan, argumen-argumennya dikemukakan. Kalau alasannya mengubah ciptaan Tuhan, jelas tidak. Kalau apa persoalannya lalu? Apa persoalannya? Bahwa manusia juga punya perubahan-perubahan, kita melakukan perubahan-perubahan. Tidak ada masalah. Satu hal lagi yang perlu diingat, fikih itu berhubungan dengan raga. Ketika raganya sudah berubah, ya hukum fikihnya berlaku terhadap yang punya
fisik baru itu. Itu hukum fikih. Kita tidak melihat mental, latar belakang, atau apapun kecenderungannya. Itu fikih berhubungan dengan raga. Ketika dia secara ragawi sudah berubah, ya hukum fikih berlaku terhadapnya. Bahwa kemungkinan orang ini punya kecenderungan negatif, punya buat-buat, kayak dipelajari supaya tidak salah. Tapi fikih hanya berhubungan dengan lahir, berhubungan dengan sesuatu yang konkret. Dan ini tidak ada hubungannya dengan ustadz ini atau kesepakatan atau banyak yang menolak atau yang menerima. Lah, hukum mestinya ya diterima kalau kita menganutnya. Kalau setiap orang punya hukum fikih sendiri, ya silahkan. Tapi bukankah hukum fikih itu berdasarkan sebuah kesimpulan yang benar-benar bisa memberikan solusi? Kalau tidak memberikan solusi, akhirnya hukum ini seolah-olah hanya untuk kalangan tertentu. Padahal ini fakta terjadi. Dan dia bukan berbicara tentang perilaku, dia tidak melakukan hubungan sejenis. Tapi sekedar punya kecenderungan. Dan dia sudah melakukan itu dengan deritanya. Dan akan banyak orang yang punya masalah ini. Apakah kemudian tetap kita larang? Sementara peluang untuk mendiskusikan tentang diperbolehkannya orang mengganti kelamin setelah melalui beragam tahap diagnosis dan lain sebagainya. Kan tragis akhirnya justru. Dia sudah jelas menjalani hidupnya sebagai perempuan bertahun-tahun. Sebagai seorang muslimah, dia berusaha untuk berperilaku baik. Dia bukan seperti orang-orang yang berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai waria untuk sekedar komedi mencari keuntungan. Tapi dia berperilaku dengan baik. Apa salahnya? Tidak ada pihak yang dirugikan. Itu. Siapa yang mesti berdiskusi, Ustaz? Antara siapa dengan siapa? Siapa yang harus berdiskusi? Apakah mereka yang mau berganti kelamin itu harus berdiskusi dulu? Atau siapa dengan siapa? Dan kalau memang ditolak, banyak yang menolak, solusinya apa bagi mereka? Yang memang tidak kecenderungan. Buat orang. Kalau orang bagi saya hukum itu berlaku bagi orang yang menganutnya. Kalau seorang seperti almarhumah Dorce ketika masih hidup dia merasa sudah yakin dengan pandangan yang memperbolehkan ganti kelamin, harus dihormati. Nggak bisa kita memaksanya. Toh ini hukum agama bukan hukum negara. Kalau saya berposisi seperti dia, saya akan pertahankan. Kalau orang tidak mau menguburkan dia, nggak ada masalah. Biar yang ngurus jenazahnya orang-orang yang percaya kepada pandangannya. Menghormati pilihannya. Kenapa kita harus memaksa pandangan orang? Toh sama-sama relatif, sama-sama berspekulasi. Kalau saya punya pandangan tertentu dan saya bisa mempertahankannya, saya tidak akan mempertimbangkan banyaknya orang yang menolak. Ini bukan urusan keputusan bersama, ini pilihan yang menurut saya benar, saya akan pertahankan. Apapun. Dan itu hak dia, hak asasinya. Tidak ada pelanggaran pidana, tidak ada hak orang lain yang diambil, tidak ada yang dirugikan. Kenapa kita menjadi intoleran? Dan banyak orang punya persoalan-persoalan itu, apakah kemudian kita abaikan? Walaupun ada fatwa yang mengharamkan itu. Fatwa itu mengikat bagi yang mempercayainya. Saya tidak terikat dengan fatwa kalau saya memang tidak setuju dengan alasannya, tidak setuju dengan lembaganya, tidak setuju dengan orang yang melakukan fatwa, tidak percaya kompetensinya, tidak berlaku apa-apa buat saya. Saya terikat oleh fatwa negara ketika dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Tapi kalau segera pandangan sekelumpulan orang, tidak ada pengaruhnya buat saya. Mestinya hak dia untuk meyakini, untuk memilih fikih-fikih yang bermacam-macam. Inilah dunia dengan dialektika modernnya. Kenapa harus memaksakan? Kenapa permintaan dia yang paling akhir justru tidak dipenuhi setelah apa yang telah dilakukannya dalam menyantuni anak yatim, itu semua kan upaya bahwa dia menunjukkan betapa dia sudah berperilaku sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan. Dia pasti tidak rela tubuhnya dilihat oleh orang laki, dijamah oleh orang laki. Wasiatnya yang dia keluarkan mestinya harus dipenuhi. Saya tidak punya perkenalan secara pribadi, enggak mengenal. Tapi bagi saya siapapun selama itu dijalaninya dengan benar,
dan dia sudah berjanji untuk berlaku sebagaimana mestinya seorang muslimah, apa sulitnya memenuhi? Sekali lagi, Zat, apakah Indonesia sudah siap? Misalnya dengan ini, dengan tolak ukur yang antum sampaikan tadi, bahwa harus ada tes ini, ujian ini, terus tahapan-tahapan selanjutnya, sampai pada akhirnya memutuskan untuk operasi kelamin. Nah, apakah Indonesia sudah siap dengan porsi itu semua, Zat? Wah, saya tidak tahu soal Indonesia siap. Bicara tentang Indonesia ini negara dengan kemajemukan. Saya kira pasti banyak orang yang punya pandangan yang tidak semuanya sama dengan MUI, dengan sebagian orang yang dikutip pendapatnya. Semuanya bisa berdialog. Semuanya bisa. Artinya fatwa siapapun tidak mengikat. Mazhab saja tidak mengikat. Tidak ada yang bisa memaksakan pandangannya kepada orang lain. Yang bisa mengikat itu konstitusi negara, hukum positif. Tapi kalau pandangan keagamaan, kita tidak bisa mengikat orang dengan pandangan keagamaan. Walaupun fatwa keluar, dikafirkan, disesatkan, tidak akan berlaku. Kita harus siap dengan Indonesia modern. Bukan hanya Indonesia, dunia sekarang sedang menghadapinya. Dan agama harus tetap eksis ketika bisa memberikan sebuah solusi kepada penganutnya. Kalau tidak, orang eksodus dari agama ini. Karena deadlock. Karena seolah dibiarkan. Apakah begitu? Mestinya tidak. Maksud Dan ini saya, bukan mencari-cari alasan, bukan cari-cari pembenaran. Ini hukum dhonni, ini ijtihadi, ini istinbat. Ini spekulasi, setiap orang bisa adu argumen. Tapi ketika semua sudah ditutup, seolah-olah ini adalah hukum yang berlaku, siapa yang berhak? Tidak ada yang berhak. Tidak ada lembaga yang bisa berhak terhadap keinginan pribadi seseorang. Tidak ada. maksud saya terkait dengan kesiapan itu kesiapan untuk mengujinya, Ustaz. Jadi orang-orang yang mengujinya itu apakah sudah ada di Indonesia? Misalnya menguji bahwa dia ini benar-benar dari kecenderungannya adalah perempuan. Terus ini tahapan-tahapannya seperti yang Bunda Dorce dulu pernah lakukan. Nah, apakah Indonesia juga sudah siap? Dan kalau ujung-ujungnya juga seperti yang terjadi sama Bunda Dorce, kan jadi sia-sia dan kasihan juga, Ustaz. Sudah operasi kelamin lama, setelah itu juga tetap divonis juga sebagai pria. Persoalannya bukan pada Dorce-nya, pada apa yang sudah dia lewati. Saya kira dia sudah melewati tahapan-tahapan saintifik. Dia juga sudah melakukan terapi psikologis. Ini kan ada orang tertentu yang menganggap pandangannya yang harus berlaku terhadap seseorang yang dia tidak mengikuti pandangan itu. Indonesia harus siap dengan itu. Masyarakat kita sudah harus siap menghadapi tantangan-tantangan modern. Ya, kita yang harus mempersiapkannya. Apakah kita siap? Masyarakat terus dihadapkan pada pilihan keagamaan yang hanya diwakili oleh satu kelompok, oleh satu organisasi. Organisasi itu sendiri rentan terhadap berbagai macam infiltrasi. Kompetensinya juga belum dikenal oleh semua orang. Apakah dia mewakili semua pandangan-pandangan di dalam Islam? Tidak sebesar itu. Kalau saya memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan ini, untuk membela hak asasi seseorang yang sudah berusaha untuk menunjukkan perilaku yang baik, saya akan pertahankan. Tapi kan persoalannya suara kita kan suara kecil di tengah bising suara mainstream yang seolah-olah mereka lah yang paling punya kartu, paling punya otoritas, legitimasi untuk bicara tentang hukum agama. Coba selalu keluar dari lingkungannya, akan melihat berbagai macam literatur, berbagai macam pandangan-pandangan, aspek-aspek dari usul fikih yang begitu banyak, tidak hanya dalam satu pola, satu model bacaan, literasi yang harus dibanyak untuk dikenali lebih jauh. Tidak final. Oke, Ustaz. Fikih harus memberikan solusi. Cuman pada saat ini ternyata fikih tidak menemukan solusi. Kenapa? Apa yang terjadi, Ustaz, dengan mereka yang tidak menemukan solusi ini, Ustaz? Bukan fikih tidak menemukan solusi.
fikih sebagai hukum agama pasti memberikan solusi. Tapi masalahnya ada orang tertentu yang menganggap solusinya itu ya dibiarkan itu. Karena tidak berusaha untuk mencari, mengeksplorasi pandangan lain. Ya mungkin karena fanatisme, sekterianisme, keterbatasan, ya wawasan yang kurang. Karena itu tadi ada doktrin awal yang menolak itu dengan anggapan ganti kelamin adalah mengubah ciptaan Tuhan. Kayaknya ini yang paling menjadi kendala utama mengapa Dorce itu akhirnya tidak diperlakukan sebagai seorang wanita sesuai keinginannya, sesuai kecenderungan kecilnya sejak balita. Baik, Ustaz. Kemudian apa solusi bagi teman-teman yang mempunyai kecenderungan itu saat ini dan mereka meyakini bahwa harus ganti kelamin? Kemana mereka harus pergi saat ini, Ustaz? Pertama yang perlu dilakukan adalah tidak melihat pemahaman keagamaan hanya diwakili oleh satu kelompok. Kemudian berusaha untuk mempelajari, melakukan eksplorasi dan jujur. Kemudian dia harus rela untuk mengeluarkan biaya mungkin. Kecuali kalau negara mau mengatasi biaya untuk diagnosis. Dan dia harus siap menerimanya. Bila ternyata diagnosisnya dia adalah seorang laki, tidak perlu ganti kelamin, maka dia jadi haram ganti kelamin begitu. Bisa. Jadi dijalani aja. Dia tidak perlu sibuk dengan fatwa pandangan yang tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Tidak ada masalah. Kita agama aja tidak dipaksakan, apalagi pandangan seseorang. Meskipun itu dia fatwa itu hanya berlaku bagi yang menganggapnya fatwa. Bagi dia tidak. Dan saya kira waktunya itu disampaikan. Kita sudah jengah melihat ada monopoli terhadap berbagai macam pandangan keagamaan. Baik, Ustaz. Mungkin ini bukan satu-satunya yang terjadi, Ustaz. Maksud saya, ketika fikih dianggap tidak menemukan solusi atau dianggap solusinya hanya satu. Nah, ini kan dampaknya buruk. Apa yang bisa dilakukan kemudian, Ustaz? Terus apa dampak terburuknya yang bisa terjadi kalau ini terus-terusan terjadi dan tidak ada perubahan? Ya, seperti saya katakan banyak orang yang punya masalah ini. Kalau dulu mungkin tidak ada solusi karena memang tidak ada masalahnya. Atau tidak seluas ini, tidak semasif ini. Sekarang sudah akibat berbagai macam hal, ada faktor internal, faktor eksternal, makan. Sekarang kita lihat anak-anak kecil cepat mengalami pubertas. Misalnya. Itu kan juga persoalan. Kalau kita larang untuk kawin di bawah umur, yang kita anggap di bawah umur, mungkin kita perlu koreksi lagi. Batasan umur itu gimana? Ada kasus misalnya ada anak usia SMP memperkosa, lalu mau dihukum dengan cara bagaimana, sementara dia dianggap sebagai anak di bawah umur. Ini kan persoalan juga. Jadi kita harus siap untuk melakukan revisi. Undang-undang itu aja bisa direvisi, apalagi fatwa yang tidak mengikat seseorang. Bisa didiskusikan. Kalau kita memang ingin menghadirkan agama ini sebagai aturan yang berlaku bagi setiap orang. Yang pasti hubungan sejenis haram. Yang pasti tidak bisa orang melakukan hubungan dengan lawannya juga dengan sejenisnya. Itu sudah pasti. Mengapa? Karena Tuhan hanya menciptakan dua jenis manusia. Yaitu laki dan perempuan. Yaitu penerima dan pemberi. Tidak disebut pemberi bila tidak ada penerima. Tidak disebut penerima bila tidak ada pemberi. Sehingga karena itu hubungan antar sesama penerima menjadi tidak masuk akal. Atau hubungan sesama pemberi juga tidak bisa masuk akal. Atas dasar itu kita menolak adanya semua kontak seksual sejenis. Dan demi itu kita menjadikan alternatif ganti kelamin sebagai jalan keluar bagi orang-orang tertentu yang memang tidak bisa disembuhkan dengan terapi, yang tidak bisa dikembalikan dengan edukasi. Jadi ada kriteria-kriteria khusus untuk itu, tidak serta-merta kemudian kita membenarkan orang untuk ganti kelamin. Meskipun kalau memang ternyata dia tidak serius, dia tidak punya tapi tiba-tiba dia ganti kelamin, apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya tetap hukum fikih memperlakukannya sesuai dengan kelamin yang aktual, bukan yang dulu. Anggaplah misalnya Ibu Dorce itu sebetulnya tidak memenuhi syarat, tapi faktanya dia sudah berkelamin perempuan. Karena hukum fikih itu berhubungan dengan raga, dengan fakta ragawi yang aktual, yang tidak bisa mundur ke belakang. Jadi harus diperlakukan sebagai laki. Apalagi hukum agama tidak mengurusi orang masa lalunya. Tidak mengurusi kecenderungannya, niatnya, tendensinya, motifnya. Fikih ya berhubungan dengan raga. Baik, Ustaz.
Apa pesan yang bisa disampaikan sama Ustadz terkait dengan kasus yang menimpa Ibu Dorce dan kasus polemik ganti kelamin, Ustadz? Menurut saya mulai sekarang kita buka pikiran kita bahwa pemahaman keagamaan itu tidak harus diwakili oleh satu kelompok. Islam itu luas, peradabannya luas, literatur banyak, karya-karya banyak, pandangan-pandangan ulama fuqaha itu tidak hanya dalam lingkup tertentu. Disitulah saatnya kita harus berlapang dada untuk menerima pandangan orang lain. Mungkin kita tidak punya pemahaman yang itu, kita bisa mencari. Lakukan eksplorasi selama kita tidak fanatik, selama kita tidak anggap seolah-olah kita ini yang paling menerima kebenaran, seolah-olah sudah mendapatkan bocoran dari langit. Dengan kerendahan hati, insya Allah kita bisa memberikan solusi agama yang selalu update sepanjang masa. Dan karena itulah kita tetap menganut. Dan karena itulah mereka harus paham bahwa agama memberikan solusi, bahwa agama itu manusiawi, bahwa hukum agama itu tidak hanya berlaku bagi mereka yang dalam tanda petik sempurna. Tapi justru kita memberikan solusi kepada orang-orang yang memang kurang beruntung. Sejak lahir. Enjoy your faith. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.